Bersama dulu nggih. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Berawal dari chattingan, gak bahaya tak? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayangan, ancor besna telur. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu, jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kawan sing turu getak-getak. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Dumateng para alim ulama, para kiai, para asatid, para bunyai ingkang tansah kita taati sedaya dawuh saha fatwa-fatwanipun. Ugi dumateng para pepunden sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang werda warasa dawuh. Dumateng para nayaka pangembating praja lan pangayoming para kawula aparatur pemerintah kami tuwa kami nem, Pak RT Pak RW Blok G1 Raja Jowas. Raja Jowas ingkang kinebekten lan ugi para rawuh para sederek para undangan termasuk pasukan pilot penerbang ingkang rawuh sedayanipun ingkang tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikala Allahumma amin. Petak Cinondro resik ing wardaya mangayu bagya rahayu wilujeng dian sastra wardaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Peringatan Maulid Nabi. Nah, nopo bedanya Maulud dengan Maulid? Satunya pakai I, satunya pakai U. Ya mesti anak TK bisa. Kalau Maulid para rawuh itu lahiri Kanjeng Nabi berkenaan dengan jam, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun. Itu namanya Maulid. Tempatnya di mana? Di Mekah. Harinya Itsnain. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya Gajah Awal. Gajah Awal ya. Tahun Gajah Awal, karena pasukan Abraha mau menghancurkan Ka'bah menggunakan kendaraan gajah yang dimusnahkan oleh Allah melalui burung ababil. Lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya
maulid. Paham ya? Jadi hukum mengingkari maulid kucluk. Paham ya? Nah sekarang maulud. Apa maulud itu? Maulud itu lahirnya piyamtunipun. Lahirnya bayi ini wau. Dilahirkannya bayi itu namanya maulud. Kalau mengingkarinya hukumnya murtad. Mengingkari maulud murtad, mengingkari maulid kucluk. Kalau pilihan. Tetapi bagi yang senang bunga, remen, sehingga mengadakan seperti ini, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan derajatnya, kedudukannya, dijanjikan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi bilang begini, dawai kanjeng Nabi, syafaati li ummati. Ini hadis sahih ini. Syafaati li ummati. Syafaatku iku spesial untuk umatku. Nah sekarang pertanyaannya, yang termasuk umat kanjeng Nabi ini sinten? Nopo angger ono wong lahir di akhir zaman dianggaplah umat Nabi? Boten. Siapa umat Nabi Muhammad itu? Man ahabba ahla baiti. Seorang yang selain cinta kepada Rasulullah juga cinta kepada ahlul baitnya, keturunannya, anak cucunya yang sekarang lagi dietrek-etrek oleh kucuk-kucuk nih. Jangan melok-melok ulang jenengan. Khawatir nanti di akhirat kepethuk Nabi gak nyopo, gak dikai syafaat, gak dikai ngombe dari telaga Kautsar. Naudzubillah. Wes gak usah melok-melok yang di medsos hura-hura huru-hara sakniki lho. Kan nggih. Nah, keturunan Nabi difitnah katanya putus lagi ini gini macam-macam. Untuk menilai putus atau tidak, ndak usah nunggu tahun 2024, Bu. Dulu sudah banyak para walinya Allah. Gitu. Kalau memang putus, kalau memang bermasalah, dulu sudah komentar para walinya Allah itu, Bu. Buktinya mereka hormat, takzim, meyakini akan nasabnya para duriyah atau keturunan Rasulullah. Nggak usah nunggu 2024. Biyen sudah komentar mereka. Tapi nyatanya mereka hormat, takzim. Seperti Mbah Khalil Bangkalan. Itu walinya Allah. Hormat dan takzim kepada para habaib. Ya Allah. Seperti abahnya Maimun Zubair ini, Yai Zubairnya itu walinya Allah. Hormat dan takdim pada para habaib. Tidak mau ngetrek-ngetrek. Siapa lagi? Ayahnya Kiai As'ad Samsul Arifin. Ayahnya Kiai As'ad. Ayahnya Kiai As'ad. Siapa namanya? Samsul Arifin. Walinya Allah. Hormat dan takzim kepada para habaib. Pendiri pesantren Genggong, sinten? Kiai Hasan. Kiai Hasan Genggong, Probolinggo. Itu hormatnya luar biasa. Misalnya piyambak ini mau ketamuyan Habib. Masih sekilo 2 kilo sehat. Di dalamnya itu ngomong ke santrinya. Persiapan. Untuk apa? Ada cucu Rasulullah. Gitu. Wis ngerti. Subhanallah. Dan beliau itu kelebihannya gitu. Misalnya di dalamnya Yai Hasan Genggong niku, misalnya ada 10 orang irungi mancung. Misalnya satu-satunya tahu beliau itu mana yang cucu Nabi, mana yang Arab biasa. Niku semerang dari
bau keringetnya. Coba, ini kelebihannya Kiai Hasan Genggong Probolinggo. Ya Allah, enggak angger ono irung mancung cucu Nabi buatan. Ono anak yang nasabnya nyambung, anak yang bukan. Ada Arab, tapi Arab keturunan Abu Bakar misalnya. Ada Arab, tapi keturunan silsilah keturunannya dari Umar bin Khattab misalnya. Podo Arab tapi yang dari Nabi itu beliau Kiai Hasan Genggong itu pendiri pesantren Genggong Probolinggo itu melihatnya, tahunya dari bau keringatnya. Itu saja sudah beliau tahu. Itu walinya Allah. Hormat dan takzim kepada habaib. Nah sekarang dietrek-etrek Bu. Ya Allah disakiti. Cucu Nabi disakiti. Saat ini gini. Wis ojo melok-melok. Khawatir kualat. Na'udzubil. Ya Allah itu kebencian pribadi nih menurut kula niku. Kebencian yang luar biasa. Menilai Habib oh itu nakal kabeh dipukul rata kabeh. Ya Allah, naudzubillah. Makanya ya lucunya mereka membenci keturunan Nabi, membenci habaib, tapi tibanya dibaca. Saya ngarang itu Habib. Gitu, lucu kan? Ya Allah. Jadi kita biar selamat ya, fokus ibadah mawon. Fokus cinta kita kepada Nabi dan keluarganya. Fokus sholawat, perbanyak sholawat. Ya, mana yang didahulukan, sholawat apa istighfar? Kalau dihadapkan dua pilihan yang sangat sulit untuk kita, ayo, yang mana ini? Kalau dibaca dua-duanya bingung. Mana yang didahulukan? Istighfar apa sholawat? Kenapa kok sholawat? Nah, baik, tak terangkan mau. Nah, rungokkan. Dirungokkan. Kalau kita dihadapkan dua pilihan, istighfar dan sholawat, kenapa kok harus mendahulukan sholawat? Kalau istighfar kita baca sekali, paling dosa sitok yang diampuni. Jajal sholawat, sekali sholawat 10 dosa diampuni, 10 rahmah dia kantongi, dan 10 derajatnya diangkat oleh Allah. Berapa pun? 30 fadilah. 1 selawat. Ini kau ping pinten nih kau jenengan, ping pula balik. Alhamdulillah. 1 kali saja sudah dapat 30 fadilah. Jenengan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya sekali sholawat, sekali saja sholawat, 10 dosa diampuni, memperoleh 10 rahmatnya Allah, dan 10 derajatnya diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat, dengan 1 sholawat. Njur piye kalau dia sampai membaca 10 kali? Bagaimana kalau dia sampai membaca 1 putaran tasbih? Lalu bagaimana kalau dia sempat membaca sholawat Jibril yang pendek itu 10 putaran tasbih? Semakin mulia hidupnya. Subhanallah. Jadi fokus sholawat mawon daripada melok huru hara fitnah terhadap habaib di medsos. Ya, kalau kolong ya lewat di beranda saya di Facebook saya ada lewat sing kucluk-kucluk niku ya, yang menjelek-jelekkan keturunan Nabi, langsung tak hidden, tak apa, kalau bisa tak delete, atau orangnya yang nge-share blokir. Ngotorin hati. Satu. Yang kedua, apabila ada ustadz, kiai, ulama yang katanya penyambung lidah Rasulullah, gitu, kok jelek-jelekin habaib, jelek-jelekin keturunan Rasulullah,
mengadu domba ulama dengan habaib, mengadu domba habaib dengan ulama. Hindari setan nih Bu. Nabi tidak ridho, Allah tidak ridho. Allah buatan ridho. Walaupun surbannya sundul langit. Tapi kalau menjelek-jelekkan keturunan Rasulullah, mengadu domba umat, mencaci maki isinya, hindari, itu setan. Cuma endase ireng, doyan pecel. Naudzubillah. Hati-hati nggih. Hati-hati saestu. Banyak sekarang yang katut seperti itu. Padahal saya kasih tahu ini, di belakang mereka PKI Gajah Baru. 2, kaum liberal yang memang membenci Islam, yang ingin memecah belah umat. Yang 3, kaum munafikun, orang-orang munafik yang bekerja di balik ini semua. Di balik huru haranya nasab. 1, PKI Gaya Baru. 2, kaum liberal yang ingin memecah belah umat. Yang 3, kaum munafikun. Maka kita ada di mana itu? Gak usah melok-melok. Fokus ibadah, fokus sholawat, fokus cinta Rasul dan keluarganya. Biar kita angsal syafaat Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Kersani kula panjenengan dimuliakan Allah, diangkat derajat kula panjenengan. Perbanyak sholawat. Sanggup? Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini wajib saya sampaikan malam ini, saat ini, detik ini. Karena di medsos, ya Allah, nangis rasanya. Cucu Nabi dietre-etre, difitnah ngalor ngidul. Tidak terima kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai Nabi, mencintai keluarganya, mencintai anak turunnya, zuriyahnya. Tidak terima kita kalau mereka disakiti. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekarang kita fokus ibadah, fokus ibadah. Para ulama, kiai, mubalek itu cuma pinjem kok Bu. Pinjem tempat ceramah ini kepada Rasulullah. Kita ini penyambung lidah Rasulullah. Tidak boleh isinya menebarkan kebencian. Tidak boleh mengajak umat itu berpecah belah. Kon kau lelom melok iku. Kon kau lelom muncul fitnah. Tidak boleh seorang ulama, kiai, mubalek menebarkan fitnah. Tidak boleh. Karena Nabi tidak karena Rasulullah tidak ridho. Paham gak? Masya Allah. Sekarang ini ngeri akhir zaman. Zaman fitnah. Zaman akhir zaman kayak gini nih. Masya Allah. Berlindunglah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan itu ada 2 Bu. Terkadang setan itu bentuknya jin, terkadang setan itu bentuknya anas, manusia. Siapa yang bilang begini? Allah dalam Al-Quran. Ya dah. Kerjanya setan itu apa Bu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ngisruh. Kerjanya setan itu ngisruh, kata Allah. Terkadang bentuknya minal jinnati wan nas. Siapa yang bilang? Allah dalam Al-Quran. Gitu? Tahu lagi. Kerjaannya setan itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya ngisruh. Siapa mereka? Terkadang minal jinnati wan nas. Terkadang berupa jin, berupa jun. Manusia. Paham ya? Ya Allah. Nah, ajaran Kanjeng Nabi, kalau ulan jenengan dihadapkan dengan setan berupa jin, bacain ayat kursi, mereka akan lari terbirit-birit, kepentut-kepentut. Katanya gitu kan. Tapi kalau yang ngisro itu setan berupa manusia, ya, yang sangat membenci keturunan Rasulullah, membenci para habaib,
Misalnya ya, membenci, bagaimana mengadu domba ulama, maka itu setan yang dari manusia. Maka ayatnya kita taruh, kursinya kita angkat, tutuk nonang enggak sih. On cumaki kecetaka, ancor-ancor. Terus telur. Biasanya pentol. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang pertama, ilmu yang pertama, bahwa maulid dan maulud itu beda. Kalau maulid apa Bu? Berkenaan dengan tempat, hari, tanggal, bulan, tahun. Kalau maulud berkenaan dengan yang dilahirkannya, orangnya, paham ya? Sehingga kalau mengingkari maulud hukumnya murtad. Kalau mengingkari maulid kujluk. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita ini diangkat derajat kita oleh Allah dengan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahi Rasulillah, dengan mulianya Rasulullah. Mudah-mudahan kula jenengan selamat di dunia, selamat di akhirat. Mulia di dunia, mulia di akhirat dengan mulianya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, apa dan bagaimana setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Saya tidak akan kemana-mana juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilmu yang kedua, kalau jenengan, banyak orang mengatakan Muhammad itu kan manusia biasa seperti kita. Kan ada gitu ya. Wis tidak usah diistimewakan, ngapain ngadain maulid, bid'ah. Misalnya begitu. Ono wong kujluk model ngoten. Misalnya nih. Misalnya. Ini ilmunya Bu, saya kasih tahu. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Bersama. Ya Rabbal ya Rabbil Mustafa balik wafir lana mamada ya wasi'al karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Rungokkan, tak artikan. Muhammadun basyarun. Muhammad itu manusia, bukan jin, bukan malaikat, seperti kita. Beliau mengalami ngantuk, mengalami pusing, mengalami luwe, dan lain sebagainya. Manusia seperti kita. Cuma bedanya, walaysa kal basyari. Beliau tidak seperti biasanya manusia. Ngadep, sana ngidul nggih. Ngidul nggih. Nabi ngadep ngidul. Tahu apa yang ada di utaranya. Sebagaimana Nabi melihat di depannya. Paham ya? Itu keistimewaan namanya. Iya, depan belakang kelihatan. Seperti dulu Nabi diuber-uber kafir Quraisy untuk dipenggal. Gitu? Untuk dipenggal, lehernya untuk dipenggal. Karena
Abu Jahal, Abu Lahab mengumumkan, siapa yang membawa Muhammad mati atau hidup atau kepalanya saja, dia akan memperoleh reward, waduh, miliaran, triliunan. Kalau sekarang ada satu pemuda gagah pemberani ini ngejar, wah, ambil kudanya, ngejar Nabi. Nabi tahu, lihat sana tapi lihat. Nabi lihat sana tapi melihat. Sudah dekat, Bu, beberapa meter sudah. Tinggal menggal kepala Nabi. Tinggal menggal kepala Nabi. Kepalanya hampir dipenggal Nabi. Dengan izin Allah, kedua kakinya jarannya keprosok ke telan bumi sampai lututnya. Akhirnya menjulang. Gak situ pedangnya mencelat. Gak situ menggal. Tahu Nabi. Oh, hati-hati, wong lihat. Nabi lihat di depan, Nabi lihat di belakang. Kelihatan. Itu banyak keistimewaannya. Tiba wal ghamama qad adallat. Gitu. Wal mala sallau alaika. Ulangi. Wal ghamama qad adallat. Ya. Nabi kalau keluar siang, ghamama, apa itu? Awan. Itu memayungi Rasulullah. Wal ghamama qad adallat wal malasul law alaika. Sedangkan malaikat selalu bersolawat kepada-Mu, wahai Muhammad. Keistimewaan banyak. Apalagi itu Nabi Muhammad itu badannya bersinar. Suatu saat mari maghrib, ya, jarum untuk dom-domi Sayyidah Aisyah, dom-doman, gara-gara jarumnya roto, gak ketok, gak situ dom-dom karena apa? Jarumnya roto. Kuolai petang omeh maghrib. Petang gak ketemu, kole rono gak ketemu. Subhanallah, Rasulullah begitu masuk ke dalamnya, laiku gitu, padam, bersih. Tubuh Rasulullah itu bersinar. Makanya tidak ada bayangannya. Rasulullah itu tidak ada bayangannya. Kalau ada sinar, terlawan oleh apa? Terlawan oleh sinarnya Nabi itu. Itu juga keringatnya harum. Kesenggol sahabat, telung dino gantek, gak habis. Kalah parfum. Jadi Nabi tidak usah parfuman, keringatnya saja sudah jadi parfum. Itu keistimewaan. Banyak keistimewaan Nabi itu, banyak. Dan tidak pernah kalah. Jejer wong kuning, kuningan Nabi. Jejer wong putih, putihan Nabi. Jejer wong dukur, dukuran Nabi. Gitu. Tidak pernah pundak Nabi itu di bawahnya, pasti di atas. Itu juga keistimewaan. Banyak sekali. Itu yang disebut laisakal basar. Lanjutannya, bal huwa yakutatun. Bal huwa yakutatun. Kanjeng Nabi itu kalau diibaratkan batu, Bu, beliau batu yakut, batu mutiara, cuili, Bu, cili, dikai cincin, payu 7 juta. Wan nasu kal hajari. Manusia yang lain seperti batu kali. Lekak telung truk gak payu. Gitu. Masuk payu paling 750. Dibandingkan batu mutiara, sama-sama batunya, cuma yang satu mutiara, satunya batu kali. Nabi Muhammad manusia seperti kita, cuma kualitasnya beda. Paham sampai di sini? Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilmu yang ketiga.
bicara cinta tadi ya. Fadilahnya cinta pada Nabi. Ada hadis dari Ibnu Umar. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Naim. Bunyinya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rungokkan ini, rungokkan. Kita sekarang ini majelis taklim ini. Acara-acara biasa ini. Majelis taklim. Apa kata Nabi? Makhtalata hubbi bi qalbi abdin. Ini kata Nabi ini. Tiadalah cinta kepadaku bercampur di dalam hati seorang hamba. Di dalam hatinya itu bercampur penuh dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Illa haramallahu jasadahu 'alan nar. Melainkan jasadnya orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Kita tanamkan rasa cinta kepada Nabi. Tapi kata ulama, jangan kepincut dengan kata-kata cinta. Dalam hadis Nabi yang lain, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu besok di akhirat akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia cinta Rasulullah, maka di surga dia akan bersama Rasulullah. Kata ulama, jangan kepincut dengan kata-kata cinta. Itu ada terusannya. Cirinya cinta itu apa? Butuh pengorbanan. Ya sering tahajud, sering ngelakoni sunai, nguri-nguri sunai Kanjeng Nabi, mengamalkan ajaran agamanya, sering baca Quran, sering memperbanyak baca sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Itu namanya cinta. Selalu ingat yang dia cintai. Ya. Jadi orang cirinya cinta itu kan sering menyebut namanya ada gitu. Jenengan rien, cinta nang bapak arek-arek. Kerungu namanya Mak Seriwing. Dan butuh pengorbanan. Dulu suami jenengan nguber-nguber jenengan, Masya Allah, gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi, masjid ku lewati. Kak sembayang. Apa yang dia minta dikasih. Kalau minta lagi tak ada uang, cari utangan. Betapa pengorbanannya itu. Gak nemu utangan. Oh boy sing di oma didol. Bangku-bangku didol. Sehingga tinggal kursi ini tok kau no bangku nih. Kau no meja ya. Didol demi yang dia cintai. Itu loh Bu, orang cinta itu butuh pengorbanan. Begitu juga kita cinta Allah, begitu juga kita cinta Rasulullah. Apa pengorbanan kita? Sering melek bengi, gitu? Bangun malam, tahajud. Kalau masih lama, sholatu wassalamu alaihi, itu loh, apa itu? Lek malik itu loh. Lek suwe bangun. Kalau di blok G1 ini sudah terbiasa jam 2:30 bangun, kejeding pipis. Mari ngono. Enggak mungkin mari pipis kok tidur, cawik dulu lah. Habis itu tiang blok G ini langsung wudhu. Cuma sujudnya lama. Ngomong keturun. Enggak. Kesempatan dia dapat nikmat bisa sujud, memperbanyak membaca kalimat tasbih dan istighfar. Ya Allah, nikmat. Jangan sendiri. Kalau takut, bukan bojone. Ya. Udik sikile, cak, bangun, tahajud, ayo. Kak tangi, tangani, seret, kak tangi. Pundake, kak, ayo. Datangi. Sarungnya tarikan. Kak, bangun. Insya Allah bangun. Mbok apa yang bangun? Bangun. Lele iku nih sing bangun. Kak situ tahajud dengan tahanyud. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan
Kula panjenengan yang terpenting tetap istiqomah Bu. Insya ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qallat, kata Nabi. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang terus menerus dia lakukan walaupun sedikit. Duha mampunya mek 2 rakaat, tapi bendino itu sangat dicintai oleh Allah. Daripada 12 rakaat langsung cuma setahun sekali. Apapun lek terus menerus walaupun sedikit-sedikit itu dicintai Allah. Khataman misalnya Quran, mampunya one setino saayat. Maksudnya 5 waktu itu loh Bu. Subuh saayat, kok duhur saayat, asar saayat, maghrib saayat, isya saayat. Berapa ayat? 5 ayat pun sehari. Insya Allah dengan punya cucu 5 hatam Qurannya dengan model begitu. Sih lebih baik daripada yang punya cucu 6 gak pernah hatam. Kenapa? Gak pernah nyicil. Gak apa-apa. Wandi-wandiat tadi itu subuh seayat, ambil Quran dimulai dari Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Taruh lagi. Misalnya ini, engkau zuhur, ambil lagi Qurannya, lanjut. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Asar, ambil lagi Qurannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Saking sibuknya orang itu. Saking sibuknya. Ya enggak apa-apa. Ngono lho sik luwe apik ketimbang gak tahu belas. Cuma kata Roma Irama terlalu. Kalau kata orang blog G, kebacut. Tapi lebih sik luwe apik ketimbang gak belas. Tapi dengar-dengar blog G ini punya grup One Day One Juice. Alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa berarti. Teruskan Wandi One Juice-nya. Jangan Wandi One Bar, setino sak lembar. Tidak apa-apa, yang penting istiqamah. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan terus tanamkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul dan keluarganya, sehingga kita akan bersama-sama Rasulullah besok di surganya Allah. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sebelum doa, saya kepingin mengijazai doa. Ini penting Bu. Ini sering dibaca oleh para walinya Allah, para ulama, salaf, ulama sampai detik ini. Doa ini, Masya Allah. 3 kali sehari, terus gitu. Menerus kita baca, insya Allah ada keberkahan tersendiri. Pur. Ayo ditulis atau direkam. Ya, ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ditiru. Wah, ya kapal-kapal enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca pada waktu breakfast, have lunch dan dinner. Insya Allah keberkahannya langsung warak. Hafal Bun? Alhamdulillah. Diwajah nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu amma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah jammilna ya Allah minal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis. Ya Allah bijahi Rasulillah jammilna bisihha wal afiyah was salamah
وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء يا الله يا الله ارحمنا يا رب ارحمنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Mohon maaf Bu, ini ada masalah pita suara saya tidak seindah kalau tidak sakit. Demikian nopo ingkang sakit kaula aturaken iku matiin dulu biar ndak dengung. Megatan nopo ingkang sakit kaula aturaken mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Cekap semantan rumiyin atur-atur kaula bilih wonten tumpang tindihipun sikil ngikringgingen bilih wonten kirang trapsilaning catur wicara lan tata krami ingkang dadosaken gerahing penggalih sepindah malih nyuwun agunging samudra pangaksami kacepot kula nemira mun badhe selopon anyuna sepora saking bengkong jek sarana sekelangkong saporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Buah durian, buah kedongdong, mana cakepnya ini, alah telat. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi maudhu kasanah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Bapak Kiai Haji Sudirman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita